Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Di channel YouTube ini kita khusus membahas seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Baik itu dari komik, dari film, atau dari media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan kembali membahas tentang kelemahan-kelemahan dari para superhero Indonesia, terutama dari superhero Bumi Langit Universe. Ini adalah video bagian kedua. Di bagian pertamanya aku membahas tentang kelemahan dari Gundala dan kelemahan dari Godam. Nah, di video kedua kali ini aku akan membahas kelemahan dari Sri Asih, Sembrani, dan si Buta dari Gua Hantu. Oke, langsung kita mulai aja dari superhero pertama, yaitu Sri Asih. Sri Asih ini terkenal sangat overpower sekali. Kita udah tahu kekuatan-kekuatan Sri Asih ya. Dia punya tenaga yang sangat kuat, dia bisa terbang, dia kebal senjata, dia bisa menggandakan diri, dan dia bisa menjadi raksasa. Kekuatan yang sangat-sangat hebat sekali. Tapi sebenarnya Sri Asih punya satu kelemahan. Apakah itu? Sebelumnya aku akan menjelaskan dulu inti dari kekuatan Sri Asih ini ya. Diceritakan ada entitas gaib bernama Dewi Asih. Dewi Asih ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Dewi Asih ini selalu menitis kepada para wanita yang terpilih sepanjang masa. Nah, para wanita yang terpilih sebagai titisan dari Dewi Asih ini diberi nama sebagai Sri Asih. Jadi, Sri Asih ini adalah para wanita yang terpilih untuk mendapatkan kekuatan dari Dewi Asih. Tapi, untuk berubah menjadi Sri Asih, ada satu syarat. Syaratnya adalah wanita itu harus mengucapkan sebuah mantra. Mantranya sebenarnya sangat sederhana, yaitu memanggil nama Dewi Asih itu sendiri. Ketika wanita itu menyebutkan Dewi Asih, lalu Dewi Asih akan masuk dan dirinya akan menjelma menjadi Sri Asih, superhero wanita yang sangat-sangat kuat. Nah, di komik Godam Putih Hitam, ada seorang karakter bernama Senawijaya. Senawijaya ini adalah penggemar dari para superhero Indonesia. Saking sukanya dia sama superhero Indonesia, dia sampai tahu kelemahan-kelemahan dari para superhero Indonesia. Lalu apa kelemahan dari Sri Asih? Menurut dia, karena Sri Asih harus mengucapkan mantra untuk berubah, jadi kelemahannya adalah ini, tenggorokannya. Jika tenggorokannya dilumpuhkan, mereka, para wanita terpilih ini, tidak akan bisa mengucapkan mantra Dewi Asih. Dan mereka tidak akan bisa berubah menjadi Sri Asih. Meskipun untuk menyerang kelemahan ini, artinya kita harus cari tahu dulu identitas dari Sri Asih itu sendiri, ya kan? Kita harus serang ketika dia masih menjadi manusia biasa, ketika dia masih belum menjadi Sri Asih. Itu PR-nya sih. Tapi itu adalah kelemahan dari Sri Asih. Nah, sekarang kita pindah ke superhero selanjutnya, yaitu Sembrani. Sembrani ini adalah superhero yang mengendalikan kekuatan magnetis. Dia bisa mengendalikan kekuatan besi dan magnet gitu kan. Lalu apa kira-kira kelemahan dari Sembrani? Buat para penggemar Bumi Langit kayaknya mayoritas sudah tahu ya kalau kelemahan Sembrani adalah emas. Jika Sembrani bersentuhan dengan emas, kekuatannya akan hilang selama seminggu. Selama seminggu. Jadi selama seminggu dia akan menjadi manusia biasa yang tidak punya superpower. Lalu kenapa sih kok bisa-bisanya emas ini menjadi kelemahannya? Kalau menurut Adisoka, kalian bisa cek dia di Twitter, banyak sekali teori-teori yang bagus dari dia. Emas ini adalah zat murni yang tidak memiliki medan magnet. Dan katanya, salah satu cara untuk mendeteksi apakah emas itu emas murni adalah dengan cara mendekatkannya ke magnet. Karena itulah emas menjadi kelemahan dari Sembrani. Karena emas itu adalah logam yang tidak memiliki daya magnetis. Oke, itu adalah kelemahan dari Sembrani. Sekarang kita pindah ke jagoan terakhir, yaitu si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua Hantu ini terkenal jago banget silatnya. Dan dia memiliki salah satu bisa dibilang superpower ya. Karena dia memiliki indera pendengaran yang sangat-sangat tajam. Jadi awal mulanya, si Buta dari Gua Hantu ini berhadapan dengan seorang musuh bernama Mata Malaikat. Mata Malaikat ini tidak bisa melihat, tapi indera pendengarannya sangat-sangat luar biasa. Dia bisa mendeteksi gerakan seminim apapun dari getaran-getaran angin dan getaran-getaran tanah. Dari suara getaran itu sendiri. Karena itulah, untuk mengalahkan si Mata Malaikat, si Buta dari Gua Hantu akhirnya berpikir kalau dia harus menggunakan cara yang sama, yaitu dengan membutakan kedua matanya dan melatih indera pendengarannya. Dan sejak saat itulah si Buta dari Gua Hantu akhirnya menjadi pendekar silat dengan indera pendengaran yang sangat luar biasa sekali. Tapi sayangnya,
sumber kekuatannya ini ternyata juga bisa menjadi sumber dari kelemahannya. Kenapa? Karena indera pendengaran si buta dari gua hantu ini sangat-sangat sensitif. Jadi jika ada banyak suara ramai di sekitarnya, dia bisa ibaratnya manusia. Kalau kita mendapatkan sorot lampu begitu banyak di depan kita, kita akan menjadi silau, ya kan? Itulah yang terjadi pada si buta dari gua hantu jika dia mendengar begitu banyak suara yang ramai di sekitarnya. Dia silau dan indera pendengarannya tidak bisa digunakan untuk melihat. Sialnya, ada beberapa musuh dari si buta dari gua hantu yang memiliki kekuatan dari bunyi-bunyian. Ya meskipun pada akhirnya si buta dari gua hantu menemukan cara untuk mengalahkan mereka, tapi tetap saja kelemahan itu ada. Dan ternyata kelemahan si buta ini menjadi semakin parah ketika turun hujan. Sebenarnya ini sangat berlawanan sekali ya dengan Daredevil dari Marvel Comics. Kalau kalian tahu Daredevil dari Marvel Comics, dia ini juga tidak bisa melihat dan dia sangat-sangat mengandalkan indera pendengaran. Tapi ketika turun hujan, dia merasakan ada begitu banyak getaran yang menyentuh bumi, getaran dari rintik hujan gitu ya. Lalu dia bisa memvisualisasikan, dia bisa melihat akhirnya dari rintikan hujan, dari getaran-getaran itu. Kekuatannya seperti itu. Tapi jujur aja bagiku lebih masuk ke akal si buta dari gua hantu sih. Karena ketika terjadi begitu banyak suara rintikan hujan di sekitarnya, otomatis dia akan silau dan indera pendengarannya tidak bisa dipakai untuk melihat. Ini dijelaskan di komik si buta dari gua hantu putih hitam. Di situ terjadi hujan di tengah-tengah pertarungan. Dan ini benar-benar sangat-sangat mempersulit si buta dari gua hantu saat itu. Oke, itu tadi adalah kelemahan dari Sri Asih, Sembrani, dan si buta dari gua hantu. Untuk video sebelumnya, untuk kelemahan Gundala dan kelemahan Godam, kalian bisa cek di atas sini ya. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, kalian bisa klik subscribe ke channelku. Kalian juga bisa cek video-videoku yang lainnya. Ada begitu banyak video tentang para superhero-superhero Indonesia. Jangan lupa juga kalian bisa cek sosial mediaku, @jagoan.kancil di Instagram, dan @jagoankancil di TikTok. Karena aku juga bahas banyak sekali hal di sana ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.